Baik, selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya coba untuk bahas pertemuan kita yang ketujuh, ya, batang tekan. Aplikasi perencanaan batang tekan, kita lihat beberapa materi kajiannya, deskripsinya. Yang pertama kita akan bicara tentang tekuk lentur torsi, di mana nanti akan dibagi ada 4 bagian, yaitu tentang tekuk lentur torsi profil siku ganda dan profil T, kemudian tekuk lentur torsi profil dengan 2 sumbu simetri, kemudian bentuk penampang yang mengalami torsi dan warping, dan yang keempat konstanta torsi dan warping untuk beberapa bentuk penampang, ya. Jadi ini diambil dari Adobe Canadian Institute of Steel Construction 2002, ya. Jadi nanti kita coba lihat materi ininya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah ikut stabilitas batang tekan berdasarkan PPBI 1984, kemudian ukuran minimum profil PPBI 1984 bab 12, dan pra perencanaan rencana ukuran penampang profil tunggal dan tersusun, dan nanti kita lihat bersama pembahasannya. Yang pertama kita masuk di tekuk lentur torsi. Di sini dikatakan bahwa apabila batang tekan yang memikul tekan aksial mulai tidak stabil berdasarkan panjangnya dan bukan tekuk lokal, maka batang akan tertekuk dengan 3 kemungkinan seperti berikut. Yang pertama, saya sudah mention di depan juga bahwa ada tekuk lentur. Tekuk lentur adalah di mana batang tekan melentur pada arah jari-jari inersia minimum. Ini berlaku untuk seluruh jenis penampang. Nanti kita lihat di gambarnya, ya. Gambar 1, ya, teman-teman bisa lihat gambarnya. Kemudian untuk tekuk torsinya gambar 2, dan untuk yang ininya torsi dan lenturnya gabungnya adalah gambar 3, ya. Oke, ikut. Ya, di mana tekuk torsi kegagalan seperti terjadi dengan berputar penampang sepanjang sumbu longitudinal, ya, dapat terjadi pada penampang simetris melintang dengan elemen penampang yang langsing atau pelat tipis pada gambar 2. Kemudian ada tekuk lentur torsi. Tekuk lentur torsi adalah gabungan antara lentur dan torsi gayanya, ya. Terjadi akibat batang di samping melentur juga berputar. Jadi dua. Jadi melentur dan berputar, ya. Kombinasi dari lentur dan putar atau lentur dan torsi. Nah, kegagalan seperti ini dapat terjadi pada penampang yang dengan satu sumbu simetri dan penampang yang tidak simetris, ya. Seperti profil kanal C, T, profil siku ganda, dan batang tunggal profil siku sama kaki, dan profil siku tunggal tidak sama kaki. Nah, kita lihat dulu teman-teman. Yang pertama tekuk lentur tadi pada arah sumbu lemahnya, teman-teman, ya. Jadi nanti akan ketekuk terhadap sumbu lemahnya terhadap X-nya, ya, nantinya, ya. Jadi ini ketika ada beban tekan gitu, maka akan ada lentur, ya, terjadi, ya. Dimana di sini ada nilai X lebih besar dari nilai Y-nya, ya. Nah, kemudian juga ada yang tekuk torsi di mana dia akan berputar, ya. Tapi kalau sebelumnya kalau kita lihat, ya, ke sana, ini kalau yang ini lebih berputar sehingga terjadi puntir, ya, atau berputar, ya. Ya, di mana ada X awal jadi X aksen, X-nya ini jadi X aksen, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ini berarti dia tekuk lentur torsi, berarti ada yang bergerak terhadap sumbu lemahnya, kemudian dia berputar. Jadi ada lentur dan kemudian dia akan berputar, ya. Jadi seolah nanti akan menekuk dan berputar, ya. Nah, kita lihat dulu untuk tekuk lentur torsi, ya, profil siku ganda, profil T. Di sini ada beberapa nanti
formulasinya teman-teman ya. Nomor SN 031729 2002 pasal 9.2 menetapkan bahwa kuat tekan nominal akibat tekuk lentur torsi, di sini ada PN dan NNLT dari komponen struktur tekanan terdiri dari profil siku ganda dan profil T dengan elemen penampangnya menjadi rasio lebar tebal lambda R lebih kecil daripada yang ditentukan di tabel 7.5.1, harus memenuhi ya. Jadi NU adalah beban eksternal yang akan diberikan, beban tekannya kurang sama dengan PNNLT-nya ya untuk yang bahannya ya. Nah, di sini PNN adalah faktor reduksi kekuatan 0,85 dari SNI kita. Kemudian kekuatan nominal lenturnya adalah NNLT. NNLT adalah nominal lentur, di mana rumusnya adalah sama dengan AG dikali dengan FC lentur, tegangan lentur ya. Tegangan kritis ya, untuk tegangan kritis lenturnya. Nah, tegangan kritis lenturnya atau FCLT sama dengan FC tegangan kritis RY ditambah dengan tegangan kritis RZ dibagi 2H dikali dengan 1 min akar 1 min 4 tegangan kritis RY dikali FRZ dikali H dibagi dengan FRY ditambah FRZ dikuadratkan. Di mana FRZ sama dengan G dikali dengan J dibagi dengan AG dikali dengan RO bar kuadrat ya. Nah, di mana nilai G adalah modulus gesernya, di mana G sama dengan E dibagi dengan 2 dikali 1 plus V. Ya, biasanya ini ya 200.000 dibagi dengan 2 kali 1 ditambah 0,3 untuk quotient rasionya sama dengan 76923 MPa. AG adalah loss total penampangnya, E adalah modulusnya baja ya 200.000, V-nya angka Poissonnya 0,30, J adalah konstanta torsi atau puntir. Nah, besarnya J adalah J sama dengan sigma perjumlahan atau jumlah dari sepertiga dikali dengan B kali T pangkat 3. R0 adalah jari-jari girasi polar terhadap pusat gesernya, di mana R0 kuadrat sama dengan EX ditambah Y dibagi dengan A ditambah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat, di mana H sama dengan 1 min dikali X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat dibagi R0 kuadrat ya. Nah, kemudian di mana X0, Y0 adalah pusat geser terhadap titik berat X0 sama dengan 0 untuk siku ganda dan profil T, sumbu Y dan sumbu simetris. Nah, di mana tegang kritis untuk RY dihitung sesuai dengan persamaan berikut. Ya, untuk tekuk lentur terhadap sumbu lemahnya YY dan menggunakan harga lambda C, maka dapat dihitung persamaan 15 ya. Nanti kita lihat nih, FCR sama dengan FV dibagi dengan omega Y, di mana lambda C sama dengan 1/V dikali dengan LKY dibagi dengan RY dikali dengan FY dibagi dengan E. Nah, kemudian kita lihat tekuk lentur torsi profil dengan dua sumbu simetri yang tadi profil T dan siku ganda dan T. Nah, sekarang kita coba lihat yang lentur torsi profil dengan sumbu simetri ya. Dua sumbu. Nah, di mana tegangan kritis tekuk lentur torsinya untuk profil dengan dua sumbu simetris profil WM misalkan dengan persamaan tegangan kritis daripada LT lentur sama dengan G dikali J per IP ditambah P kuadrat dikali E dikali CW dibagi LK kuadrat dikali dengan IP, di mana LK adalah panjang tekuknya, di mana K dikali dengan L tergantung peratakan tumpuannya, jenisnya sendi-sendi atau sendi jepit, IP momen inersia polarnya, IX ditambah IY, CW adalah konstanta torsi warping, besarnya adalah CW sama dengan B pangkat 3 dikali T pangkat 3 dibagi 9, J sama dengan konstanta torsi dibagi puntir, besarnya adalah J sigma sepertiga B kali T pangkat 3. Batas jari-jari inersia yang menyebabkan terjadi tekuk torsi R1 kuadrat sama dengan CW ditambah 0,04 dikali J dikali LK kuadrat dibagi dengan IP, di mana R1 kurang dari RX atau RY, di mana IX atau IY, maka keruntuhan profil akan ditentukan oleh tekuk lentur torsi. Nah, kemudian kita lihat untuk bentuk penampang yang mengalami torsi dan warping ya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang pertama ini adalah bentuk batang tekan yang mengalami torsi, di mana bentuknya seperti ini teman-teman, terpelintir seperti ini. Nah, kalau untuk yang ini, yang B adalah bentuk batang tekan yang mengalami warping atau yang
mengalami lentur ya. Oke, itu. Nah, kemudian untuk berikutnya kita lihat konstanta torsi dan warping untuk yang lenturnya ini ya. Untuk beberapa bentuk penampang ya. Nah, di sini ada bentuk T misalkan, bentuk T biasanya seperti ini, ada arah X dan arah Y untuk sumbunya, untuk sumbu beratnya ya. Nah, di sini inisialnya misalnya ini ada tebal webnya, kemudian ini ada jarak titik berat terhadap Y nolnya nih, kemudian ini B-nya, ini T-nya, ini D-nya. Sehingga J sama dengan B dikali dengan T pangkat 3 ditambah D aksen dikali W pangkat 3 dibagi dengan 3 ya. Jadi ini adalah lebar, ini tebalnya, tebal flange-nya, D aksennya, D-nya ya, dikali dengan W pangkat 3 dan dibagi 3. Di mana CW sama dengan B pangkat 3 kali T pangkat 3 dibagi dengan 144 ditambah D aksen pangkat 3 W pangkat 3 dibagi 36. Blaine 1952, Picard dan Bewley 1991. Di mana D aksen sama dengan D dikurang dengan T dibagi 2. Jadi ini ya. D dikurang dengan T dibagi 2. D dikurang dengan T dibagi 2 ya. Nah, kalau kita lihat dia untuk the warping constant of T section small and often neglected. Jadi ini apa namanya nilainya ya. Jadi yang di apa dan sering diabaikan. The shear center are located ya of the intersection of the plank dan steam plate axis. Kita harus perhatikan untuk lokasi untuk senternya. Example calculation di sini ada WT 180 misalnya ya. Jadi kita pakai yang profil T 18067, D-nya berarti 178. Berarti D-nya dibagi dengan 67 bagi 2 tadi ya. Berarti ya. Sorry, D-nya 178 profil ini ya. B-nya 369, T-nya 18. Flange-nya itu adalah 18 mili, W-nya adalah web-nya 11 mm. Di mana D aksen sama dengan D dikurang dengan T per 2, berarti 178 dikurang 18 bagi 2 sama dengan 169. 178 berarti 18 bagi 2, 9 berarti 178 dikurang 9, 169. J-nya berarti sama dengan 796 dikali dengan 10 pangkat 3. Jadi J-nya tadi ini ya, B pangkat 3 dikali T pangkat 3 ditambah D aksen dikali B pangkat 3 bagi 3. Ketemu nilainya 796 kali 10 pangkat 3 4. CW juga sama. CW rumusnya ini. CW sama dengan B pangkat 3. T pangkat 3 dibagi 144 ditambah D aksen pangkat 3 dikali dengan W pangkat 3 dibagi 36. Jadi rumusnya sudah ada. Tinggal kita masukkan dan nilainya 2,22 kali 10,9 mm pangkat 6 ya. Nah, untuk yang double symmetry atau W shape ya, dan E-beam ya, seperti ini misalkan ya. Di mana di sini ada notifikasi masing-masing nilainya ya. Jadi ini yang nilai A-nya itu adalah ini senternya, ini B-nya, ini K-nya nilainya. Terus ini lebar panjang daripada webnya. Kemudian di sini ada D-nya, berarti ini nilai K-nya terhadap ini ya. Ada K1-nya berarti ini terhadap sisi lengkungannya ini ke sini ya. T-nya adalah ini. Nah, sehingga J-nya sama 2 BT pangkat 3 ditambah D aksen kali W pangkat 3 dibagi dengan 3 menurut Galambos 1968. CW-nya adalah ini D aksen kuadrat dikali dengan B pangkat 3T per 24, D aksen sama dengan D min T. D min T ya.
Nah, example di mana di sini misalkan WF-nya 610 kali 125 berarti D-nya 612 mm, B-nya 229, T-nya 19,6 mm, W-nya 11,9 mm. D aksennya tadi rumusnya D min T ya. Berarti D min T sama dengan 612 dikurang 19,6 592. J-nya masukin rumus yang ini ya. Dan CW-nya maka didapat nilainya seperti ini ya. 1480 kali 10,3 mm². CW-nya 344 kali 10,9 mm². Nah, bisa juga dengan yang kanal seperti ini ya. Jadi notifikasinya seperti ini, teman-teman bisa nanti akan lihat nilainya B-nya ini, T-nya ini, A-nya ini, W-nya ini, K-nya ini, D ini, dan T ini. Rumusnya ini seperti ini, J sama dengan 2B aksen kali T, pangkat 3 ditambah D aksen kali W pangkat 3 dibagi 3 ya. CW-nya adalah ini ya. Untuk yang kanal. D aksen kuadrat, B aksen pangkat 3 dikali T, kali dengan 1 min 3 alfa ya. Dibagi 6 ditambah alfa kuadrat bagi 2 ditambah 1 ditambah D aksen W per 6B aksen T, alfanya sama dengan ini ya. 1 per 2 ditambah D aksen W dibagi 3 BT B aksen T. D-nya sama dengan D aksen D min T, B aksen sama dengan B min B per 2. Center location-nya X0 sama dengan X ditambah dengan B aksen alfa min W per 2. Ya, jadi kita bisa minta rumusnya, nanti didapat, misalkan dapat untuk yang kanalnya misalnya kita pakai C310 kali 31, D-nya berapa? 305 mm, B-nya 74, T-nya 12,7 mm, W-nya 7,2, aktual plane slope-nya 1/6, zero slope assumption here for the simplicity-nya ya. Nah, kemudian di sini untuk D aksennya sekian, 92, B aksennya sekian, J-nya kita dapat temukan, alfa-nya juga kita temukan, X-nya kita dapat, dan X-nya kita dapat ya. Nah, kalau misalkan dia yang siku, ini juga sama seperti ini teman-teman notifikasinya ya. Nanti kita bisa nilai J-nya seperti ini ya. CW-nya juga sama, D-nya sama, nanti kita ikutkan ini. Nah, kalau misalkan dia L-nya 203 kali 100, 2 kali 13 berarti D-nya 203, B-nya 102 ya, dan T-nya 12,7. D aksennya berarti ini D min T per 2 dapat 197, B aksennya sama dengan B dikurang T per 2 dapat 95,7, J-nya berarti J yang ini rumusnya dapat 210,3 mm, CW-nya yang ini dapat 0,485 kali 10,9 mm pangkat 6. Nah, kemudian kita yang kedua, materi kita tentang stabilitas batang tekan berdasarkan PPBI 1984. Di sini batang tekan terjamin stabilitas apabila memenuhi persamaan ini. Sigma K sama dengan omega N per AG kurang sama dengan FY dibagi 1,5, di mana sigma K tegangan yang terjadi, N gaya tekan yang bekerja, AG luas penambang total bantu tekan, FY tegangan leleh sesuai dengan mutu baja. Omega adalah faktor tekuknya. Nah, catatan di sini faktor omega tergantung dari kelangsingan batang lambda yang sudah kita juga bahas, batang tertekan dan macam bajanya pasti mutunya. Harga omega dapat dilihat di tabel yang sebelumnya, tabel 2, 3, 4 atau 5 di PPBI halaman 11. Nah, di mana di sini kita lihat faktor tekuk omega tergantung dari kelangsingan daripada lambda ini tadi ya. Di mana harga faktor ini tekuk ini dapat kita hitung dengan rumus lambda G sama dengan Pi akar E bagi 0,7 EP, di mana AG angka kelangsingan batas, E adalah modulus sebaja 2,1 dikali 10,6 ya, atau 210.000 MPa, di mana lambda S sama dengan lambda dibagi dengan lambda G, lambda adalah angka kelangsingan batang, LK per R pada tabel R, IX atau IY ya, nanti kita lihat LK panjang teguknya, di mana syaratnya lambda S kurang dari 0,183 maka omeganya 1, di antara 0,183 sampai 1 omeganya harus dikoreksi sama dengan 1,41 dibagi 1,593 kali dengan lambda S,
Untuk lambda S lebih besar dari 1, maka omeganya sama dengan 2,381 dikali lambda S kuadrat. Ya, jadi ini lambda angka kelangsingan batang atau bilangan kelangsingan dibagi dengan kelangsingan batasnya. Nah, kemudian di sini apabila persamaan 41 ya, kita yang tadi 41 ini ke 42 ya, maka persamaannya akan menjadi lambda S sama dengan 1/pi lambda dikali dengan 0,7 dikali FY dibagi dengan E. Di sini ada faktor tekuk berdasarkan SNI dan PPBI, perbedaannya. Yang ini biasa kita pakai ya, secara SNI teman-teman ya. Yang ini. Nah, ini secara PBI ya. Yang ini yang kita bahas tadi ini. Jadi ini yang kita biasa sudah gunakan, yang ini yang dari PPBPI ya, 1984. Nah, di sini untuk berikutnya adalah ukuran minimum profil yang menurut PPBI 1984 untuk menghindari bahaya lipat dari elemen penampang, maka ukuran suatu profil harus memenuhi syarat-syarat berikut ya. Jadi misalkan di sini bagian sayap ya, profil I di mana mutu baja BJ-nya 34 ya. Kemudian untuk yang 34, 37, 44 ini rumusnya ini. B dibagi dengan TS-nya harus kurang dari 20. Untuk yang BJ 52 untuk sayap profil ini B dibagi dengan TS-nya kurang dari 16, tergantung dari mutunya ya. Kemudian sayap profil pipa persegi atau plat-plat tepi ya, untuk yang BJ 34, 37, 44 ini rumusnya. B dibagi dengan TS kurang dari 32. Untuk profil BJ 52 B per TS-nya kurang dari 26 ya. Kemudian untuk yang sayap-sayap penguat atau rusuk-rusuk pengaku misalkan untuk BJ 34, BJ 37, 44 itu dia B1 per T kurang sama dengan 8,5. Untuk yang BJ 52-nya B1 per T-nya kurang dari 7. Untuk badan tadi sayap, ini badan profil I dengan pipa persegi, mutu BJ-nya 34, 37, 44. Jika N sama dengan 0, maka H per TB kurang sama dengan 70. Jika antara 0, N sampai dengan 0,2 AG FY, maka rumusnya ini H per TB kurang sama dengan 70 dikurang 135 dikali dengan N per AG FY. Ya, nanti kita lihat masing-masing ini ya, rumusnya nanti di soalnya. Jika 0,2 AG FY kurang dari N, kurang dari AG FY, maka H per TB kurang sama dengan 45 min 13 N per AG FY. D2 untuk FE 510, BJ 52. Jika N sama dengan 10, maka H-nya per TB kurang sama dengan 56. Nah, jika di antara 0 sampai 0,2 AG FY, maka di sini H per TB-nya kurang sama dengan 50 sampai 100 kali N dibagi dengan AG dikali FY. Untuk jika 0,2 AG FY kurang dari N, kurang dari AG FY, maka H per TB kurang sama dengan 38 min 12 N AG FY. Nah, ini bentuk-bentuk profil penampangnya yang IWF, yang jurus holo gitu ya. Kemudian ini ada IWF-nya, yang dimana di sini ada sisi luar lasan misalkan ya, bentuk seperti ini. Nah, kemudian ada perencanaan ukuran penampang profil tunggal tersusun. Di sini jika diketahui gaya tekan esentris N, panjang teguk LK dan mutu baja, maka ukuran profil dapat ditaksir dengan menggunakan rumus berikut ya. Yang pertama, kelangsingan lambda lebih besar adalah 10 batang tunggal maupun tersusun. I taksirnya sama dengan 1,21 N LK kuadrat, di mana N adalah gaya normal tekan sentris dalam ton, LK panjang tekuk dalam meter, I taksir momen inersia taksir dalam sentimeter pangkat 4. Yang kedua, bila kelangsingan lambda kurang dari 110 batang tunggal profil WF, A taksir ya, sama dengan N dibagi dengan FY dibagi 1,5 ditambah 1,5 kali LK kuadrat, di mana N sama dengan gaya normal tekan sentris dalam kilogram, FY adalah tegang leleh sesuai dengan mutu baja dalam kilogram cm persegi, LK panjang tekuk dalam meter, dan A taksir momen inersia taksir dalam sentimeter. Nah, kemudian untuk
prarencana ukuran profil tunggal dan tersusun ini, batang tersusun ganda di mana plat buhul ditetapkan di antara profil. Ya. Misalkan dia plat ganda untuk siku seperti ini, A taksirnya sama dengan ini, N per EV 1,5 kali 2, ditambah 2,5 kali L ke kuadrat. Untuk yang seperti ini, A taksirnya adalah ini, ya. N per EV 1,5 dibagi 1,5 ditambah 1,75 dikali L ke kuadrat. Sedangkan untuk yang seperti ini ya, sikunya, double-nya, A taksirnya sama dengan N per FY dibagi 1,5 ditambah 2,25 LK kuadrat. Yang terakhir yang kanal, yang double, A taksirnya adalah N dibagi dengan FY dibagi 1,5 ditambah 3,5 dikali dengan LK kuadrat. Nah, kita coba lihat teman-teman untuk soalnya ya. Misalkan di sini ya. Soalnya dilakukan evaluasi terhadap batang tekan profil siku ganda 45 kali 45 kali 5 dengan panjang batang adalah 2,5 meter, di mana ujungnya diikat dengan peretakan sendi-sendi. Ini ya, nanti kita menentukan nilai memakai plat kopel dengan ukuran tebal 5 mili, tinggi hanya 60 mili, tebal plat buhulnya jarak antara kedua sayap adalah delta sama dengan 7 mili. Untuk bajanya pakai BC-nya 34. Nah, untuk informasi datanya seperti ini ya. Untuk platnya seperti ini ya, seperti ini tebal platnya untuk yang ya, ini 5 mili ya, seperti ini. Nah, ini ukurannya teman-teman ya. IX Y-nya 78300, IX Y-nya RX Y-nya 13,5, I etanya 32500, I etanya sama dengan 8,7 mm, A-nya 430, kemudian AG-nya 2 kali 4 30 berarti 860, E-nya 12,8 ya. Sehingga nilai A-nya kita bisa hitung 2E ditambah dengan deltanya sama dengan 2 kali 12,8 ditambah 7 32,6. Y 0-nya berarti E dikurang dengan T per 2, 12,8 dikurang 5 per 2, 10,3 ya. Y X0 sama dengan 0, F-nya sama dengan 210 MPa. K-nya sama dengan 1 karena sendi-sendi, L-K-nya berarti K dikali dengan L, 1 dikali 250, 250 berarti 2,5 meter sama dengan 2500 mm. Yang pertama kita cek untuk pemeriksaan tekuk lokalnya dulu, sayap flange. Ya, jadi karena ini dia yang tadi B per T, ya, karena dia di sini adalah siku. Kalau kita lihat siku, siku yang tadi ya, sarapnya tadi siku, siku tadi ya. Oke, ini siku tadi ya. Jadi untuk yang profil siku persegi, kemudian penguat rusuk, profil siku. Oke. Ini ya, profil sayap I, profil ukurannya ya. Jadi ini yang tadi berarti kita pakai yang B per T. B per T sama 200 per FY ya. Oh, kalau yang ini adalah pemeriksaan tekuk lokalnya ya, kurang dari 20. Oke, ikut. Kurang dari 20. Ya, B per T-nya kurang dari 20 ya. Tadi BJ-nya itu ya. Yang itu tadi.
Sedangkan untuk yang sayapnya yang sebelumnya adalah kita pakai yang tadi ya. Sebentar, untuk yang ini ya pakai yang 350 per 19. Ini untuk B-nya ya. Berarti di sini dia yang tadi profil sayap tadi ngikut yang ini. Yang tadi ya. Yang tadi B per sorry. Yang tadi untuk yang ukuran minimum tadi ya. Maaf ini ya. B per T kurang dari sama dengan 20. Jadi itu nilainya dari situ. Ya. Ya ini ya. Jadi kita bisa lihat B per T harus kurang dari 200 per FY. Yang untuk ininya kita dapatkan dari yang apa namanya yang sebelumnya ya, yang kita punya materi sebelumnya yang tadi ya, ini 200 per FY nya ya. Karena dia pakai BJ-nya tadi 34 tadi ya. 200 per FY sama dengan 13,8. B per T harus kurang dari 200 FY. Ini adalah penampang kompak ya. Ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya untuk materinya kita yang di pertemuan sebelumnya, kita akan bisa lihat dari tabelnya teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita lihat dari pertemuannya. Yang ini teman-teman ya. Yang ini profil sayap siku tunggal pada penyokong sayap ya. Nilainya B per T, dan ini yang ini 200 FY untuk yang apa namanya penampangnya ya. Kompak apa ini ya, kompak ya. Kalau dia kurang, ini adalah penampang kompak ya. Oke, good. Oke, kita cari itu, kemudian oke. Terus kemudian kita pastikan ya, nilainya B per T 45 dibagi dengan 5 ya. B-nya yang tadi. B-nya tadi berarti di sini ya. 45 ya. Ini 45 dia untuk B-nya. Berarti 45 dibagi 5, T-nya 9. Kemudian 200 per FY sama dengan 200 dibagi 210, 13,8. Berarti B per T kurang sama dengan 200 per FY, sama dengan penampang kompak. Kemudian kita pemeriksaan untuk terhadap kekuatan nominal terfaktornya terhadap sumbu XX atau terhadap sumbu XX, di mana lambda X sama dengan LKX dibagi dengan RX, 2500 dibagi 13,5. Rx-nya ya sama dengan 185,2 kurang dari 200 memenuhi. Kita cari lambda kritis X-nya sama dengan 1 per V dikali lambda X dikali dengan akar FY. E sama dengan 1 per 3,14 kali 185 yang ini, 2 dikali dengan 210 dibagi 200.000 sama dengan 1,91. Nah 1,91 itu berada di berarti di sini ya, antara dua ini ya. Oh lebih besar dari ini. Berarti kita pakai omega-nya 1,25 kali dengan lambda C kuadrat sama 1,25 kali 1,91 sama dengan 4,56. NN sama dengan AG dikali FCR, dengan kritisnya sama dengan AG sama dengan dikali dengan AG kali FY dibagi dengan omega X sama dengan 860 yang ini ya, 860. AG-nya dikali dengan 210 kali dibagi dengan 4,59 sama dengan 39.605 Newton. Maka kekuatan nominal terfaktor arah X adalah NU dikali kurang sama dengan PNN 0,85 kali dengan 39.605 sama dengan 33,7 atau 3,37 ton. Nah, sekarang kita terhadap sumbu Y, kita cari Y totalnya berarti 2 kali Y ditambah dengan A setengah A kuadrat sama dengan 2 kali 78.300 ditambah 430, 0,5 kali 32,6 untuk A-nya ya. Maka RY-nya nanti kita dapat ketemu 38
5093,4 mm pangkat 4. Area-nya kita cari di area sama dengan akar Y total dibagi AG sama dengan ini 385,093,4 dibagi 860 sama dengan 21,16, di mana lambda Y sama dengan LKY dibagi RY 2500 dibagi 21,16 118,1 kurang dari 200. Kita pakai yang SN ini teman-teman ya. Sehingga lambda Y sama dengan akar lambda Y kuadrat ditambah M per 2 lambda 1 kuadrat, di mana M adalah ini ya. 2 M-nya M-nya itu adalah yang kita sudah bahas kemarin ya. M itu adalah jumlah batang tunggal yang membentuk profil tersusunnya. Jadi nanti kita lihat jumlah batang tunggalnya ada berapa, ada 2 berarti ya. Jadi berarti ada 2 dan lambda satunya berarti dia LKY dibagi dengan N dibagi dengan R min kurang dari 50 ya. Apakah dia lebih besar dari 50? Nanti kita coba lihat trial ininya ya. Berarti L1 sama dengan LKY dibagi dengan N. N adalah jumlah plat couple-nya ya. Dibagi dengan N ya. Berarti di sini R min I eta-nya sama dengan 6,7. Berarti kita coba cari dengan trial and error. Berarti N-nya 3, misalkan couple-nya 3. Berarti L1-nya sama dengan LKY-nya 2500. LKY-nya tadi 2500 ya. Berarti 2500 dibagi dengan LK-nya ya. Sama 2500 dibagi dengan N-nya 3, berarti 833,3. Lambda satunya dapat sama dengan LKY dibagi N dibagi R. Berarti dia dapat 2500 dibagi dengan 3. 833 dibagi dengan 8,7 sama dengan 95,8. Berarti lebih besar dari 50. Kita cek lagi 500. Kalau misalkan dia 5, berarti dia nilainya 500. Lambda satunya 57,5 masih lebih besar. Kita cari yang kurang ya sama dengan. Berarti di sini kita pakai yang 7 plat couple-nya. Dapat 357,1. Lambda satunya 41,1 kurang dari 50. Oke, sehingga kita cari lambda Y-nya sama dengan akar, masukkan lambda Y-nya yang ini, lambda Y kuadrat ditambah M dibagi 2 dikali lambda 1 kuadrat, kita masukkan angka ini, sama dengan 125 kurang dari 200 memenuhi. Kita cari lambda CY-nya seperti lambda Y dikali dengan akar FY dibagi E sama 1,3,14 kali 125 dikali dengan 210 dibagi 200.000 sama dengan 1,29 lebih besar 1,2. Maka omega Y sama dengan 1,25 dikali lambda C karena dia lebih besar 1,2 ya. Sehingga 1,2 kali dengan 1,29 kuadrat sama dengan 2,08. Sehingga NN sama dengan AG dikali FCR sama dengan AG dikali dengan FV dibagi omega Y 860 dikali dengan 210 dibagi dengan 2,08 sama dengan 86.086,9 Newton. Sehingga kekuatan nominator faktor di sumbu Y sama dengan N kurang dari PNN sama dengan 0,85 dikali dengan 86.826,9 N sama dengan 73802,9 Newton atau kurang lebih 7,38 ton. Nah, kita cek terhadap terhadap lentor torsinya, tegang kritis faktor teguk lentor torsi yang kita sudah bahas juga rumusnya ini. Tegang kritis lentur sama dengan FCRY ditambah FCRZ dibagi dengan 2H dikali 1 min akar 1 min FCRY dikali FCRZ dikali H dibagi FCRY ditambah FCRZ kuadrat. G yang kita dapat ini ya 76923. D aksinya sama dengan D min T per 2 sama dengan 4 min 5 per 2 yang sudah kita bahas juga yang untuk ukurannya. F42,5, B aksinya B min T per 2 sama dengan 42 dikurang 5 per 2, 42,5. Z-nya sama dengan ini rumusnya ya. Karena ini adalah siku ya. Kita lihat yang siku yang ini berarti teman-teman rumusnya ini ya. Nah ini ya. Yang siku tadi nilai J
CW dan D aksen ya, kita cari sehingga didapat nilainya ya. Ya, yang ini berarti G-nya dapat, J-nya dapat nilainya 2 dikali D aksen ditambah dengan B aksen dikali dengan T pangkat 3 dibagi 3, kita masukkan angkanya berarti 7083,33 mm pangkat 4, R0 kuadratnya kita masukkan, X ditambah Y dibagi IG ditambah X0 kuadrat tambah Y0 kuadrat, berarti 2 dikali 78 300 ya, dijumlahkan X tambah Y-nya dibagi 860 ditambah dengan 0, X0-nya 0, X0-nya didapat dari sini teman-teman ya. Rumus yang tadi X0-nya berarti dari sini ya. Y min T per 2, Y0-nya Y min T per 2. X0 dan Y0 yang ada. Oke, itu dapat, maka kita dapat R0-nya ini sehingga dapat 28,18, hanya ini rumusnya kita masukkan dapat 0,631862, hanya kita tentukan ya, H-min itu 0,882, 631862, FRZ-nya sama dengan G dikali dengan Z dibagi dengan AG R0 bar kuadrat sama dengan ini ya, kita masukkan angkanya dapat 2198,5 MPa, di mana F tegangan kritis dari RY-nya FY dibagi dengan omega Y 210 dibagi dengan 2,08 100,9 MPa, maka kita masukkan FC untuk lenturnya yang rumusnya ini dapat FC lenturnya 9,23 dan NN lenturnya AG dikali FCLT yang ini berarti 860 dikali dengan ini sama dengan 85337,8. Maka kekuatan normal terfaktor lentur torsinya NU kurang dari P NLT 0,85 85337,8 Newton sama dengan 72537 Newton atau kurang lebih 72,5 kN atau 7,2 ton. Sehingga kesimpulannya bahwa yang menentukan adalah tinjauan terhadap tekuk arah sumbu XX, di mana kekuatan nominal terfaktornya untuk NU-nya 337 kN atau NU kurang dari 33,7. Jadi ini yang kecilnya ya. 33,7 yang ini tadi ya. Ini ya, yang kita lihat tinjauan yang paling kecilnya. Nah, kemudian kita lihat untuk pemeriksaan terhadap kestabilan yang untuk yang profil tersusunnya. Menurut pasal 9.36 misalnya 03.1729 menyatakan menjaga kestabilan elemen penampang komponen struktur tersusun, harga lambda Y, X dan lambda Y harus memenuhi ini ya. Lebih besar 1,2 lambda I, berarti 185,2 lebih besar sama dengan 1,2 kali 41, lambda I-nya 41,1 ya. Yang tadi lambda 1-nya 41,1. Ya, kalau kita lihat di tadi untuk yang lambda itunya, lambda E-nya kita kestabilan tadi ya teman-teman sebentar ya. Yang ini kemudian lambdanya ya, lambda G, lambda S-nya ya.
lambda X-nya sama dengan 1, lambda I-nya. Lambda I-nya 41,1 ya. 41,1. Ya ini ya. 41,1 ya lambda I-nya ya, teman-teman ya. 41,1. Ya ini ya lambda I-nya 41,1 karena kita ambil yang kurang dari 50 tadi. Ya, sehingga nilainya berarti 182 lambda X-nya. Lambda X-nya tadi sudah dapat juga kita ya. 182. Oke. Lambda X-nya dari sini 182, 185,2. Berarti 185,2 lebih besar dari 1,2 kali 41. 185,2 lebih besar 49,3 memenuhi stabilan sumbu XX. Kita lihat lambda 1i-nya lebih besar 1,2 lambda i, kita sama 125. 125-nya yang ini berarti ya. Yang arah Y berarti dia 125 ini 125 harus lebih besar dari ini. 1,25 kali dengan lambda I-nya 49,3. Ini juga memenuhi ya. Sehingga lambda 141,1 kurang sama dengan 50 memenuhi. Kemudian kita pemeriksaan terhadap momen kopelnya ya. Menurut saya ini juga sama, IP sama dengan dibagi dengan A yang kita sudah bahas juga tentang ini ya. Di sini plat kopelnya. IP momen inersia kopelnya rumusnya 1/12 T H pangkat 3, IP-nya sama dengan 2 kali karena 2 kali 1/12 pangkat 3 kalau dia 2 ya. I-nya ada momen batang tunggal, A-nya adalah jarak antara dua pusat berat profilnya ya. Nah, sehingga IP dibagi dengan A lebih besar 10 kali I1 per L1 sehingga IP-nya sama dengan 1/12 TH pangkat 3 dengan tebal kopelnya tadi sudah ketahui 5 mili, tinggi hanya 60 ya. Sehingga IP-nya 1/12 kali 5 kali dengan 60 ya. Pangkat 3. Hanya untuk yang itu ya. Pangkat 3 untuk ininya ya, tingginya. Oke, sehingga IP sama 1/12 kali 5 kali 60 pangkat 3 90.000. I1 sama I min sama dengan eta sama dengan 32.500. Minimum pada batang tunggal L1 sama dengan 35,7. A-nya adalah 326. Yang tadi L1-nya adalah yang dari sini ya. Sehingga dapat maka 900.000 dibagi dengan 326 yang ini lebih besar dari 10 dikali dengan 32.500 ini dibagi dengan 357 ini, sehingga 27607 lebih besar dari 910,1 sehingga profil ukuran 60 kali 5 telah memenuhi syarat ya. Jadi untuk pembahasan kita malam ini ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita menentukan untuk torsinya ya, tekuk torsinya. Oke, baik. Mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya untuk yang soal yang kedua ini, tapi untuk malam ini kita cukup untuk. Oke, sekian dan terima kasih.